Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PKTV, apa kabar Anda? Kita jumpa lagi di program PKTV Talk. Program PKTV Talk ini selalu menemani Anda di hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat dengan topik dan tema serta narasumber yang berbeda-beda. Dan pada kali ini kita mengundang salah satu narasumber, yaitu Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Langsung saja saya sebutkan Bapak Baktiar Mabe. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan mengangkat tema yaitu rantang kasih bagi lansia, bagi warga miskin dan telantar. Bapak Ibu sekalian, pemirsa PKTV, seperti yang kita ketahui beberapa waktu lalu, pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat meluncurkan program Rantang Kasih yang juga merupakan salah satu program Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota. Nah, meski program ini sudah diterapkan di beberapa daerah di luar, ya, di kota-kota lain di luar Kota Bontang. Nah, dan program ini akan atau sudah beberapa hari yang lalu sudah diluncurkan, dan sebenarnya seperti apa program ini akhirnya bisa kita wujudkan di Kota Bontang. Maka dengan kehadiran Pak Kepala Dinas, kami ingin banyak bertanya ini Pak tentang program ini. Ya, Pak, untuk mengawali perbincangan kita, mungkin Pak Kepala Dinas bisa menjelaskan seperti apa ya program Rantang Kasih ini, yang launchingnya kapan dan pelaksananya seperti apa. Silakan Pak. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terkait dengan Rantang Kasih, baik saya jelaskan dulu Pak, ya, bahwa Rantang Kasih ini adalah merupakan salah satu program prioritas Wali Kota terpilih, ya, Pak Basir Rasyid dan Ibu Najira. Dan ini juga menjadi janji politik mereka. Ya. Karena itu harus dilaksanakan, karena ini merupakan janji ya. Nanti kalau tidak dilaksanakan akan ditagih oleh masyarakat luas seperti itu Pak ya. Jadi Rantang Kasih ini adalah membuat salah satu program di mana memberikan makanan siap santap kepada lansia miskin terlantar. Saya jelaskan dulu, maksud lansia miskin terlantar ini adalah lansia adalah di atas umur 60 tahun Pak. Ya. Kemudian miskin artinya tidak bisa memenuhi sandang pangan ya dalam sehari. Kemudian terlantar tidak punya keluarga di Kota Bontang gitu. Ini kita laksanakan alhamdulillah pada tanggal 1 Maret kemarin kita sudah launching ya. Tahun 2022 ini. 2022 ya. Kita launching kemarin Pak, tepatnya tanggal 1 Maret 2022. Ya. Nah, program ini kita laksanakan dengan bekerja sama dengan kelompok masyarakat atau sering disingkat dengan Pokmas. Nah, dengan Pokmas inilah yang kami selaku pengguna anggaran melakukan kerjasama ya dengan untuk melakukan atau melaksanakan program dan sekaligus mereka yang mengantarkan ke masyarakat yang ya. Ini kan ada 88 ini Pak, 88 lansia ya. Oke. Jadi ada 88 lansia yang mendapatkan itu sekota Bontang. Sekota Bontang ya. Oke. Jadi ini juga 88 ini tidak serta-merta kita tunjuk Pak. Jadi ini datanya prosesnya panjang. Ya. Saya dengar malah dulu awalnya 1.000 ya yang awalnya ya kan ini kan datanya harus dari RT ya. Kemudian kelurahan, kecamatan, baru ke kita. Nah, setelah kita lakukan verifikasi, data yang diusulkan oleh kecamatan, kelurahan itu 1.045 ya orang awalnya. Tetapi setelah dilakukan penyaringan lagi, ini kan tidak boleh diberikan kepada yang sudah mendapatkan bantuan misalnya PKH, kemudian pangan macam-macam ya, macam-macam ya, seperti itu.
Nah, setelah kita saring ternyata tinggal 88 orang. Jadi 1.000 sekian itu masuk terus disaring dengan berbagai macam persyaratan tadi ya. Salah satunya mereka tidak mendapatkan bantuan dari manapun. Dari manapun. Tapi dengan kriteria miskin, terlantar dan lansia. Dan tersaring 88 orang. Itu tersebar di beberapa kelurahan. Ini tersebar di semua kelurahan kecamatan. Tidak semua kelurahan ada. Jadi di 3 kecamatan itu terbagi. Misalnya di Kecamatan Bontang Selatan ada 28, di Kecamatan Bontang Barat ada juga 28, kemudian di utara 32. Yang banyak di kelurahan kecamatan Bontang Utara. Iya. Kalau yang di barat sama di selatan kurang lebih sama. Ya, tapi selisih sedikit aja. Oke. Ya, seperti itu. Nah, pelaksanaannya ini tadi kerjasama dengan Pokmas ya. Pokmas dibentuk oleh siapa, Pak? Jadi Pokmas itu dibentuk oleh kecamatan kelurahan. Kecamatan kelurahan. Per kelurahan atau per kecamatan. Ya, karena Pokmas ini jumlahnya agak banyak juga. Kemarin ada mendaftar Mas, ada 8 Pokmas. Jadi yang menyelenggarakan Pokmas didirikan oleh kecamatan. Oke. Ya. Jadi kemarin yang mendaftar itu ada 8 karena mengingat apa yang mau 8 orang maksudnya atau 8 Pokmas. 8 Pokmas. Iya, 8 Pokmas. Jadi dari Sekota Bontang ini 8 Pokmas yang mendaftar. Yang mendaftar. Ya, yang mendaftar 8 Pokmas. Karena mengingat yang dilayani cuma 88, maka supaya jangan ada yang iri gitu ya. Nah, makanya kita ambil 1 kecamatan 1 Pokmas. Jadi akhirnya 1 kecamatan 1 Pokmas. Iya, 1 kecamatan. Karena yang dilayani hanya 88. Jadi ada yang melayani 28 lansia, misalnya di barat 28 lansia, kemudian di selatan 28 juga, kemudian di utara 32. Jadi jumlahnya 88 lansia. Keanggotaan Pokmas ini jumlahnya berapa orang, Pak? Macam-macam. Berbeda-beda. Jadi tergantung semakin banyak anggotanya semakin bagus sebenarnya, karena kan semakin ringan kerjanya. Ya, semakin ringan kerjanya. Nah, karena Pokmas ini tidak ada yang tidak bisa memasak. Jadi bisa. Ya, dia merekrut. Ya, warung-warung atau yang ada di sekitar lingkungan mereka. Jadi itu karena memang di aturan LKPP tidak boleh dipindah tangankan. Jadi makanya supaya tidak kelihatan dipindah tangankan, makanya dia merekrut penjamu makanan yang sudah terseleksi oleh Dinas Kesehatan. Seperti itu ya. Pak, mulai tanggal 1 Maret tadi di launching atau diresmikan. Apakah tanggal itu pula Rantang Kasih ini berjalan? Iya. Jadi begitu di launching langsung di 88 itu mendapatkan. Langsung dapatkan. Nah, karena gini Mas, karena hitungannya kalau lewat dari tanggal 1 lagi harinya kurang lagi. Iya. Harinya kurang akan ngitung lagi. Jadi sudah tepat itu hitungannya, Pak ya. Iya, jadi kan 10 bulan ini. 10 bulan. Jadi bulan Maret sampai Desember nanti jumlahnya 305 hari sesuai dengan perjanjian kontraknya. Oke, Pak, kita kembali lagi. Ini Rantang Kasih ini kan diketahui masyarakat memang menjadi program unggulan wali kota. Dan ini ternyata juga ada beberapa daerah yang sudah melaksanakan itu. Kira-kira di beberapa daerah dan di Kota Bontang sendiri apa perbedaan yang ada dengan di daerah-daerah lain? Baik, sebenarnya perbedaannya tidak terlalu signifikan ya. Artinya kalau di Bontang itu anggarannya ada di Dinas Sosial. Di Dinas Sosial. Sedangkan, itu sisi anggaran ya? Iya, sisi anggaran. Kemudian kalau di 2 daerah yang kita datangi itu Banyuwangi dengan Surabaya itu di kecamatan, kelurahan. Jadi itu aja perbedaannya kalau kita di dinas, kalau di kota Banyuwangi sama di Surabaya, mereka di kecamatan, dikelola oleh mereka. Karena
anggarannya dan yang dilayani itu besar. Oh banyak, banyak. 3 ribuan ya. Ya sehingga kalau itu terfokus ke satu, itu akan kelelahan. Nggak akan mungkin bisa terlaksana. Sehingga, makanya kecamatan lah ya. Sehingga seperti Surabaya kan kecamatannya banyak. Ya. Jadi kalau misalnya 3.000 itu 3.000 yang dilayani itu ya kecil-kecil aja ya kan, karena dibagi sesuai porsinya gitu loh, sesuai ininya seperti itu. Kalau di Bontang kita mau membagi ke kecamatan ya masih kecil karena jumlahnya juga ya jumlahnya cuma 88 ya, jadi itulah untuk tahun ini kita di dinas sosial aja. Nanti kalau misalnya tahun depan ada tambahan dan itu memungkinkan untuk dilaksanakan di kelurahan, ya apa salahnya kita nanti kan tinggal dianu aja. Karena orang miskin apalagi yang ini miskin, telantar dan ini biasanya setiap kota mesti ada. Ya. Kalau kita bicara menurunkan ya bisa tapi agak sulit ya, karena memang mereka menurut saya namanya umur ini kan terus masalah nasib juga kan tidak ada saja di suatu kota itu orang yang miskin, telantar dan tidak punya sanak saudara gitu kan pasti ada. Nah, Pak Baktiar, terkait menu, kalau di kota lain apakah kita adopsi juga sama dengan di kita atau seperti apa, Pak? Kalau menunya kita menggandeng dinas kesehatan. Karena terus terang aja kalau lansia ini luar biasa Pak permintaannya. Itu yang kita khawatirkan. Namanya orang tua ini kan kadang-kadang tidak sama dengan kita yang masih. Jadi kita menggandeng dinas kesehatan untuk membuat daftar menunya. Ada itu ya. Jadi bukan dinas sosial yang menentukan, tetapi dan pelaksanaannya juga nih Mas, ada beberapa OPD mulai dari proses awal apa sampai saja itu, Pak, OPD yang bagian hukum di Bapelitbang ya kan, dinas kesehatan. Tentunya mesti harus dipikirkan bareng. Pokoknya ada kaitannya. Ada kaitannya. Di Sprindakop terkait dengan ininya kan UMKM-nya ya. Kesehatan terkait dengan menunya Kemudian bagian hukum kan perda hukum ya kan. Bapelitbang tentunya kan anggarannya ya. Jadi menunya itu memang mesti harus menyesuaikan ya. Terus apakah ada pergantian menu dalam setiap atau seperti apa aturan yang Bapak ketahui? Jadi gini, ini menjadi kewenangan dinas kesehatan jadi menentukan. Jadi kan sebelum kita luncurkan ini itu dinas kesehatan sudah men-stressing semuanya. Yang 88 itu sudah didatangi semua melalui puskesmas kan. Jadi mereka udah punya catatan. Sudah punya catatan. Satu orang itu sedang seperti apa yang cocok. Karena seperti contohnya kalau misalnya hipertensi kan tidak boleh terlalu tinggi garam. Sampai segitunya di ini ya. Sampai segitunya. Jadi kalau dia punya penyakit tertentu tidak mungkin akan direkomendasikan makanan yang seperti itu. Jadi tapi tidak semuanya karena yang prinsip-prinsip aja. Misalnya kalau hipertensi seperti apa ya. Karena kemarin ini setelah dilakukan stressing oleh puskesmas, luar biasa dari 88 itu permintaan. Aku tidak mau makan siang, aku tidak mau makan malam. Aduh, luar biasa ini. Bilang kalau itu semua diakomodir. Memang kalau saya pikir-pikir juga pasti akan mengalami seperti itu, Pak. Namanya orang tua ini kan kadang macam-macam lah ya menu yang diinginkan. Paling tidak memenuhi 4 sehat, 4 sehat 5 sempurna lah ya. Layak lah ya untuk mereka ini kan. Dan ini akan dilakukan monitoring terus oleh tim, karena ada timnya termasuk dinas kesehatan tadi. Jadi tidak dibiarkan kalau memang ada keluhan cepat kita. Jadi ini juga cara monitornya itu misalnya dari Pokmas dari Pokmas misalnya mengantarkan makanan ke setiap lansia itu kan tidak semata mengantarkan aja, dia harus bawa pulang ini. Misalnya bagaimana
makanan untuk hari ini atau bagaimana. Mereka punya catatan. Iya, ada catatan. Jadi kita bekali catatan. Jadi catatan itu disampaikan secara berjenjang, ya, secara berjenjang. Nanti setelah dirapatkan ini perlu mungkin dilakukan intervensi ya kita tim turun. Ini harus di ini. Jadi monitoringnya ketat. Juga terkait yang sering diragukan masyarakat itu Pak, terkait bagaimana sampai ndak itu. Jadi dimonitor terus ya kalau sampai ndak itu manunya, jangan-jangan ndak sampai ya kan. Ya. Atau jangan-jangan malah lambat gitu. Iya, jadi insya Allah kita di tim itu akan memonitor. Memonitor. Nanti juga ke depannya ini saya kemarin rapat Kopimonin dengan Pemkot, saya usulkan bahwa supaya ada kemudahan bagi kami melakukan monitoring dan Pokmas juga melakukan ini. Karena kan sekarang ini masih manual kan, catat. Nah itu kan kemungkinan bisa hilang catatan itu. Di mana naik motor misalnya hilang, di mana catatan itu ya. Nah kedepannya insya Allah kalau ini dipenuhi, kami akan membuat satu aplikasi yang bisa memudahkan memantau sampai ndak ini seperti itulah anunya nanti kedepannya. Bapak buat tim sendiri nggak di dinas Bapak untuk mengurusi ini? Ada tim internal, ada tim kota. Ada tim internal, tim apa bedanya? Jadi ya tim internal itu kan bikin misalnya ada masalah surat menyurat dan lain-lain sebagainya, urusan-urusan di dalam. Kalau yang tim kota itu kan seperti kalau di proses kemarin kan bagi tugas misalnya perwalinya bagian hukum, dinas kesehatan ini mengurusi di non teknis. Seperti itu ini masalahnya. Baik pemirsa PKTV, masih di PKTV Talk, kita membahas tentang tema kita pada kali ini, yaitu tentang rantang kasih bagi lansia, masyarakat miskin dan terlantar. Ada Bapak Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Pak Baktiar Mabe, yang menjadi narasumber. Tadi banyak hal yang sudah kita bahas, menarik sekali. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan yang satu ini, masih di PKTV Talk. Pemirsa PKTV, masih di PKTV Talk. Kita mengangkat tema tentang rantang kasih bagi lansia, bagi warga miskin dan terlantar. Ini adalah salah satu program pemerintah Kota Bontang ya. Program yang memang sudah baru disiapkan untuk karena ini program unggulan ya, makanya baru terlaksana dan sangat layak apabila masih ada masyarakat yang ingin tahu sejauh mana program ini. Maka kami mengundang Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat karena program ini ada di bawah kendali beliau. Kita lanjutkan lagi, Pak Baktiar Mabe. Siap. Untuk teknisnya di lapangan, sebenarnya tugas Pokmas ya, tapi mesti Bapak juga selalu monitor dari perjalanan itu. Bagaimana sistem mereka? Pagi seperti apa, siang, terus apakah juga malam, dan di jam berapa mungkin mereka akan mengantar, dan sistemnya seperti apa? Baik, lanjut. Bahwa sistem pelaksanaannya di lapangan, yang tentunya kita kan tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa kita kerjasama dengan kelompok masyarakat atau Pokmas ya. Dan Pokmas itu ada timnya juga. Setiap Pokmas ada timnya, ya lengkap lah timnya. Ada juru masaknya, ada juru antarnya, ada juru masaknya ada, juru antarnya ada. Ya. Jadi administrasinya juga ada. Jadi lengkap dari situ. Nah terkait dengan pelaksanaannya, jadi ini kaitannya dengan anggaran juga sebenarnya. Jadi anggaran itu, jadi per bulan kita sarankan untuk ke Pokmas itu untuk membuat RAB. Mereka yang buat RAB. Mereka yang buat RAB. Tapi sudah ada batas anunya, sudah ada plafonnya ya. Jadi contoh misalnya di tahun ini ya, di tahun ini, di bulan ini misalnya, bulan ini kan
RAB sudah masuk ya, sudah masuk. Jadi itu per paketnya itu 30.000. Ya, per paket 30.000 satu orang ya. Satu orang ya, 30.000. Kan 2 kali kan 60.000. Itu Jadi sehari 2 kali. sekali 2 kali. Oke. Sehari 2 kali. Jadi Bukan 3 kali ya? 2 kali. 2 kali. Sementara 2 kali. Iya. Jadi 60.000 itu di awal ya, Mas. Itu di awal itu 60.000 sudah termasuk rantangnya. Rantangnya Tempatnya untuk tempat untuk ngantar. Memang kan namanya program rantang, berarti pakai rantang. Pakai ya? rantang. Iya. Kemarin sih ada beberapa opsi dari teman-teman. Ada yang rantangnya itu kayak yang bundar. Oke. Terus ada kotak-kotaknya di dalam yang itu. seperti kita bontot kerja itu ya. Iya. Terus ada tutupnya. Tapi oleh Pak Wali, itu bukan rantang itu. Jadi maunya Pak Wali benar-benar yang rantang supaya kelihatan itunya. Jadi rantangnya itu kalau tidak salah 4 susun, 4 raknya 4 susun. Nah itu ketika sudah disajikan itu diantar oleh Pokmas sendiri. Jadi ada di Pokmas itu ada timnya juga, ada tim pengantaran. Ada ya. Jadi itu. Kemudian monitoringnya ya itu tadi. Setiap Pokmas mengantarkan itu ada catatannya. Itu catatan dilaporkan secara berjenjang dari ini. Jam-jam berapa mereka ngantar, Pak? Kemudian pengantarannya itu 2 kali kan. Ya. Jadi istilahnya makan siang. Jadi tidak ada pagi. Makan siang. Iya. Siangnya itu jam 10. Ada kalanya orang bilang itu jam 10 masih pagi, Pak. Ya, maksudnya mau makan jam 12 atau jam 10 diantar. Jam 10 diantar kan, terus pengantar jam 10. Pengantaran kedua? Untuk siang. Pengantaran kedua jam 3. Sore lah ya. Pukul 15. Dan itu dilakukan di semua ini ya. Apa sih namanya, pasien atau apa sih Pak, warga itu? Warga miskin itu ya. Sasaran ini ya. Sasaran penerima ya. Penerima rantang kasih. Iya. Penerima manfaat lah. Iya. Oke. Nah, terus untuk selanjutnya pada penganggaran tadi, Pak. Iya. Ini kan kalau dihitung, anggap kami dengar kemarin setahun itu sampai 2 miliar. 2 miliar. Ya kan? Ini kaget kan? Kaget itu kan. Masa cuma 88 orang saja anggaran kota harus mengeluarkan 2 miliar untuk program. Tapi kalau orangnya banyak mungkin itu jadi kecil, Pak. Nah, ini seperti apa, Pak? Ada masih orang masyarakat masih bertanya itu gitu. Jadi tapi memang benar 2 miliar ya, Pak ya? 2 miliar golondongan. Oh iya. Iya. Jadi 2 miliar itu kan ada biaya operasionalnya kita, ada rapat-rapatnya kita di dalamnya kan, ada. Tetapi yang betul-betul ke sana itu 30.000 2 kali makan 60.000 per hari. Per satu kepala per per hari ya. Per satu kepala per hari. Iya, per hari. Coba dihitung misalnya di total. 60.000 kali 88 kali 305 hari kalau 10 bulan per 10 bulan. Iya. Ya, dapatnya 1,7 kayaknya. Iya. Udah gede juga ternyata. Kalau kita hitung satuan kelihatannya hanya 28 tapi 2 miliar. Tapi kalau kita rinci gitu, jadinya ya wajar gitu kan. Nah, itulah pemirsa, kadang-kadang program yang memang harus maksimal ya, apalagi ini menjadi program prioritas pemerintah Kota Bontang, dan tentunya kalau program itu memang bisa diterima oleh masyarakat, mesti harus dikembangkan lagi. Harus dikembangkan. Ya, sekarang kalau kita berbicara kendala, Pak. Ya. Di lapangan seperti apa? Mungkin meskipun ini baru baru berjalan beberapa hari, ada nggak kendala yang dihadapi? Jadi ini mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal berapa sekarang? Tanggal 10 Maret, ya. Sekarang tanggal baru 10 hari. 10 hari. 10 hari. Kendalanya luar biasa, Pak. Jadi kendalanya itu pertama misalnya dia meninggal. Ya, meninggal. Nah, kemudian kemarin ada juga yang tidak mau menerima. Dengan alasan sebenarnya awalnya mau menerima. Mau, ya namanya. Tapi setelah dianu tidak mau menerima. Itu. Terus kemudian ini yang meninggal
Hari ada yang meninggal. hari kedua, hari kedua ada yang hari meninggal. pertama. Jadi Sudah ini luput dari pemberitaan media ini. Iya, diantarkan pagi, kayak sore meninggal ya. Satu orang namanya Muhammad Dong. Terus ada 2 yang menolak. Ada menolak. Menolaknya itu pertama karena yang pertama itu menolak karena dia tidak mau nasi, mau diuangkan. Ini mau cari uang. Mau ini mungkin menunya yang nggak cocok. Iya, mau diuangkan aja. Tapi kan tidak bisa kan? Tidak bisa. Ya. Kemudian harus terima yang ini ya. Harus rantang dengan nasinya. Terus yang kedua tuh memang ada gangguan mental, gangguan jiwa. Iya. Dia menolak. Ya menolak juga karena kan ya pikirannya tidak sehat. Siap. Nah ini yang jadi kendala karena di perwalinya itu ketika terjadi seperti ini maka akan diganti bulan berikutnya. Diganti orang. Nah ini yang kemarin baru saya bicarakan dengan kecamatan bahwa seperti apa penggantiannya, apakah skopnya Bontang atau misalnya bisa beralih ke beda kecamatan. Iya, beda kecamatan gitu. Ternyata kemarin itu alangkah bagusnya katanya kalau mau diganti di kecamatan itu sendiri. Misalnya yang keluar di kecamatan selatan dari selatan saya menggantikan seperti itu. Ini yang karena harus di kan by name by address. SK-nya dirubah lagi. Mengganti SK? Iya, ganti SK kan lain namanya. Pak, jadi kalau nanti terjadi di pertengahan jalan terjadi beberapa orang yang tidak berminat untuk menerima atau akhirnya harus menggantikan, itu teknisnya akan atau seperti itu terus? Iya, diganti. Ya. Tapi jumlahnya tidak bisa nambah. Untuk tahun ini tidak bisa nambah. Untuk tahun ini tidak bisa nambah. Iya. Kalau tahun berikutnya mungkin bisa, karena uangnya kan sudah dihitung. Sudah dihitung. Misalnya 88 garannya sekian. Nah, itu. Jadi kalau mau nambah itu harus tahun berikutnya. Tapi kalau mengganti atau misalnya pindah atau meninggal itu bisa. Jadi misalnya bulan Maret ini kan 3 nih. Nanti di April diganti. Nah, yang menggantikan ini kan proses lagi. Jadi datanya kan dari bawah, ke kelurahan, kecamatan, baru ke kita. Nanti kita seleksi lagi. Karena kan kemarin itu kan banyak sih yang kita juga artinya umurnya itu masih belum cukup kuat untuk bekerja. Iya, belum cukup 60 tahun. Gitu kita tolak. Misalnya 58 tahun sekian hari kan. Belum padahal aturannya harus 60 tahun. Harus ya kan lansia 60 tahun kriterianya seperti itu. Pak, kemarin ada ketua dewan sempat celetuk ya di media bahwa katanya banyak sasaran yang sebenarnya masih belum layak. Atau mereka beliau bilang bahwa kalau bisa seleksi lah lebih ini gitu. Sejauh ini sistem seleksinya seperti apa, Pak? Jadi itu kita sudah follow up ke lapangan. Ternyata memang kebanyakan miskomunikasi. Miskomunikasi. Yang pertama kemarin itu katanya rumahnya masih bagus rumahnya bagus. Memang ada juga yang rumahnya bagus karena memang waktu dia itu masih cukup, masih layak lah ya, belum masuk kategori miskin karena masih sanggup kan. Nah itu ternyata rumahnya bagus. Nah tapi setelah saat ini kategori itu sudah masuk. Misalnya lansia sudah, kemudian karena tidak ada lagi penghasilan yang ini. Nah, terus yang kedua usianya katanya ada yang Jadi kemarin itu termasuk miskomunikasi aja Mas. Kemarin kita sudah koreksi ke bawah bahwa masyarakat ini kan melihat di aja di potret ini aja. Tampaknya aja. Nah, terkadang kan itu kan di foto pada saat nerima. Jadi nerima di foto. Karena kebetulan mungkin anaknya yang anaknya yang terima kelihatan muda. Itu bisa jadi seperti itu. Dan itu memang seperti itu. Ada tapi juga sebenarnya menurut pemerintah
yang dikatakan miskin pada aturan itu seperti apa, Pak? Jadi kalau di Perwali itu kan tidak bisa memenuhi sandang pangan. Tidak memenuhi sandang pangan. Ya, bukan papan ya. Papan kan rumahnya ya. Sandang pangan itu. Apalagi kalau dia mempunyai keluarga gitu gimana, Pak? Kalau misalnya dia kategori lansia. Terus kemudian lansia jelas lah ya. Jelas lansia. Kemudian dia miskin. Miskin itu tidak punya penghasilan tetap. Iya, tidak punya penghasilan tetap. Kemudian tapi dia tinggal sama anaknya misalnya. Sama anaknya orang mampu. Itu enggak masuk. Enggak masuk. Kalau dia sendiri tinggal di rumah itu ya. Untuk cari makan saja. Ya, karena itulah yang patok Rusia juga kan. Ya, itulah yang diprioritaskan. Apabila pada pertengahan terus orang itu meskipun umurnya 60 ke atas tapi terus akhirnya dia menolak gitu ya karena mampu, itu gimana, Pak? Diganti ya. Diganti. Kalau kelihatan langsung ya karena itu sudah masuk dalam karena ini sudah ada contoh di kasus. Oh iya. di lapangan ternyata dia di Maret ini sudah ada satu yang menolak kan. Menolak karena mungkin dia tadi alasannya sih dia lebih mau diuangkan alasan anunya. Tapi tentunya kita tidak mengganti serta-merta begitu. Kita harus ada berarti diganti atau diuangkan nggak bisa ya, Pak? Nggak bisa. Tetap harus rantang itulah ya. Kalau misalnya dia nggak mau, diganti ke yang mau lah ya, yang mau dan sesuai dengan persyaratan itu. Kalau terlantar gimana, Pak? Anunya, yang dimaksud terlantar? Terlantar itu kan tidak punya keluarga. Tidak punya keluarga Tidak punya keluarga. Dan harus penduduk Bontang. Iya. Harus penduduk Bontang. Kalau ditemukan di jalan ada yang tunawisma kalau di Jawa ya. Iya. Itu masuk nggak? Yang kalau untuk sementara ini karena sudah datanya udah pasti. Iya, masuk KTP Bontang. Tapi kedepannya kalau ada dikasih kelonggaran ya kan. Karena kemarin untuk beberapa ini tambahannya Mas. Kemarin ada dari lapas silaturahmi ke dinas sosial. Ternyata di lapas ada juga ada 11. Tapi itu penduduk mana, Pak? Ada yang Kutim, ada yang ini. Nah, tapi sebenarnya dia layak ya. Ya layak. Tapi untuk sementara karena di Perwali kita sudah tulis itu domisili di Bontang. Jadi tidak bisa diakomodir. Jadi kalau nanti dievaluasi hal-hal seperti itu bisa kita ajukan masukan, Pak ya. Iya. Oke. Nah, Pak, ke depan kalau tahun depan ya kira-kira program ini menurut Bapak lah apakah akan bertambah atau akan seperti apa, Pak? Ke depannya ini memang saya ada pemikiran sih, Mas. Bahwa program ini kan program kita bersama masyarakat Bontang. Betul. Jadi kami punya pemikiran bahwa kedepannya itu kalau bisa, dan ini nanti akan kami jalan ke perusahaan-perusahaan melalui CSR. Ketika ini dikerjakan secara bersama-sama, ini akan menjadi mudah dan ringan ya. Artinya kalau saya hitung-hitungan matematika, 88 ini kalau dibagi 17 perusahaan aja di Bontang itu cuma dapat 5. Kecil sekali ya. Iya, kecil banget. Nah, dan ini memungkinkan karena apalagi sekarang ini kan ada namanya forum CSR sudah dikelola dengan baik. Misalnya lembaga-lembaga lain, misalnya Basnas juga bersedia. Nah, ini kita jadi kita kalau kedepannya mau ditambah, artinya persyaratannya agak dikurangi dikit, misalnya yang sebenarnya banyak sih, tapi kan belum masuk di kategori yang sekarang ini sekarang kita di Perwali itu. Sekarang pun yang hanya segitu aja masih ada yang memang sulitnya nyari yang sesuai lah dengan itu. Sehingga nanti insya Allah kedepannya saya berpikiran kalau bisa ini dibiayai oleh perusahaan atau lembaga-lembaga ini sehingga anggaran yang 2M itu bisa dipakai untuk pembangunan di Kota Bontang lah. Tapi Pak untuk di Kota Bontang
Bapak optimis kan berhasil. Parameternya kayak saya dengar ada beberapa daerah yang sudah mulai bertanya-tanya tentang program ini. Iya. Benar nggak seperti itu, Pak? Yang ada yang ingin tahu dari kabupaten mana gitu, Iya. tentang program Rantang Kasih ini. Iya, seperti kemarin dari PPU ada, PPU mulai. ya, Gitu ya. dari PPU ada. Kemudian dari Tenggara juga ada, Kota Kartanegara. Sebenarnya bukan itu sih. Kemudian dari pembahasan itu kita singgung itu dan sangat tertarik kita, ya. Iya. Yang bagus tertarik ini bagus. Iya, gitu bagus kan. ini karena ini bisa membantu ya manusiawi sekali karena membantu lansia-lansia yang tidak mampu, tidak berdaya itu kita berikan makan ya. Iya. Ya. Masih ada masyarakat, sebagian masyarakat Bontang yang masih melihat kok bantuannya langsung makan gitu, atau kenapa enggak dia dibantu modal gitu. Itu seperti apa, Pak, dari pemerintah? Sebenarnya ini yang kita bantu untuk lansia ini kan, artinya kalau dia mau dibantu modal seperti segi apa? Umur juga sudah tua, nggak bisa lagi. Terus telantar juga, gitu. Terus jadi, dia mau sudah tidak produktif kan? Iya, mau buat apa misalnya kalau sudah usia seperti itu ya, artinya sudah tua. Berarti memang sasarannya orang-orang yang benar-benar seperti itu ya, Pak, ya? Yang lansia, yang miskin, yang telantar, yang lansia yang memang sudah tidak bisa mencari nafkah lagi ya. Kalau yang masih bisa itu ada bantuan memang juga termasuk di PKH ada, kemudian macam-macam bantuannya itu. Yang tidak menerima bantuan itulah yang dikasih ini. Jadi yang dia masuk data DTKS itu sekitar 46 jiwa itu, kemudian sekitar 8.800 kakak itu sudah dapat bantuan. Rata-rata sudah dapat bantuan. Iya. Artinya kita sudah masih sanggup lah, masih mampu lah DBK-nya. Nah ini yang orang tua lansia ini benar-benar tidak bisa, tidak berdaya, tidak berdaya dan tidak punya keluarga. Iya, tidak punya makanya keluarga. Itu yang dianggap layak untuk menerima Rantang Kasih. Iya. Kalaupun mereka dapat pekerjaan yang cocok atau mungkin sebatas namanya orang tua ya. Paling dapat kerjaan apa gitu kan, belum tentu bisa menghidupi dia secara berkelanjutan. Nah, Pak, apa harapan Pak Kadis terhadap program ini dan apa himbauan ke masyarakat? Jadi harapan kami, karena ini adalah program yang menurut saya sangat manusia sekali, sehingga ini perlu didukung oleh seluruh kalangan masyarakat ya. Artinya ketika ini berhasil melaksanakan ini, tentunya ini menjadi suatu pilot project untuk Bontang. Dan ini sudah ada ciri-cirinya. Ya, misalnya dari lain ingin mencontoh ke sini, seperti hanya misalnya di Banyuwangi dan Surabaya. Dan harapan kami kepada masyarakat, tolonglah tolong jangan dibantahkan, kalau perlu dibantu, didukung, masukan-masukan. Saya berharap kepada seluruh masyarakat agar supaya terkait dengan monitoring, evaluasi, silakan aja, silakan ini kalau misalnya ada hal-hal yang barangkali menurut mereka itu tidak sesuai, silakan dilaporkan ke kami supaya kita sama-sama memperbaiki. Kan ini kan program baru, semua orang masih belajar sehingga tidak menutup kemungkinan ada salah, ada kekurangan, disampaikan lagi kita supaya lebih melengkapi lagi kekurangan-kekurangan tadi itu, sehingga program ini bisa berjalan dengan baik. Seperti itu, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Baghdad Mabe atas waktu dan penjelasannya. Suatu saat kita akan undang lagi untuk diskusi tentang tema yang lain. Pemirsa PKTV, demikian dialog kita di PKTV Talk pada edisi kali ini. Kita mencoba mengangkat Rantang Kasih bagi lansia, bagi warga miskin dan telantar yang baru saja di-launching dan sudah dilaksanakan. Ini adalah program prioritas atau program unggulan Wali Kota Bontang, Pak Basir Bu Nazira. Ya, seperti harapan Pak Kadis tadi dan harapan kita semua bahwa program ini bisa benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan. Apabila ada sesuatu yang masih
dianggap ada kekurangan, ya mari kita sama-sama untuk merbaikinya. Baik pemirsa PKTV, saya Teguh Surjono pamit undur diri mewakili seluruh kerabat kerja. Kita akan berjumpa lagi di PKTV Talk pada edisi yang akan datang dengan topik dan narasumber berbeda. Terima kasih PKTV Gereja Bene.